Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan tentang sikap inovatif dan bab etika dalam berorganisasi. Ini adalah anggota dari kelompok BA. Pengertian etos kerja keras. Kerja keras itu penting untuk meraih cita-cita. Dalam Islam, kerja keras disebut juga dengan ikhtiar. Kita harus sungguh-sungguh untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hanya bermalas-malasan, impian tidak akan datang dengan sendirinya. Kerja keras bukan hanya untuk duniawi, tapi juga takdir. Islam mengajarkan kita untuk percaya diri. Tapi takdir juga bisa berubah kalau kita berusaha. Allah bahkan bilang, Dia tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila mereka sendiri tidak mau berubah. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Kesimpulannya, kita harus bekerja keras dan terus berusaha. Insya Allah, apa yang kita inginkan bisa tercapai. Allah juga mengatakan jika manusia mendapat hasil dari apa yang diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Jadi, makin keras kita kerja, makin besar juga peluang kita untuk sukses. Materi yang kedua adalah membiasakan perilaku kerja keras. Membiasakan perilaku kerja keras Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh nyata perilaku kerja keras. Sejak kecil, beliau mengembala kambing dan berdagang hingga usia 25 tahun. Setelah menjadi Rasul, beliau tetap bekerja keras berdakwah di Mekah dan di Madinah. Kita harus mencontoh perilaku dengan memiliki motivasi, rajin, tekun, dan ulet, serta berperilaku jujur, sabar, dan bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwa mencari nafkah atau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah serupa dengan mujahid. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang terhadap hambanya yang mau bersusah payah dan bekerja keras. Yang keempat adalah hikmah dan perilaku yang mencerminkan kerja keras. Hikmah kerja keras. Yang pertama, mengembangkan kemampuan diri, bakat, minat, dan lain-lain. Yang kedua, membentuk diri yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, mengangkat derajat dan martabat. Yang keempat adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, perilaku yang mencerminkan kerja keras. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua, mengerjakan suatu tugas tepat waktu dan disiplin. Dan yang terakhir adalah tidak meremehkan setiap pekerjaan karena akan datang sikap malas dan jenuh. B. Inovasi dan etika berorganisasi. 1. Pengertian inovasi dalam organisasi. Inovasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris innovation yang berarti memperkenalkan sesuatu yang baru atau yang bersifat memperbarui. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru. Adapun organisasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani organon yang berarti alat bantu atau instrumen. Secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Inovasi dalam organisasi adalah suatu hal baru berupa apapun yang dapat terjadi di dalam suatu organisasi, baik organisasi formal atau informal. 2. Kesepakatan organisasi terhadap inovasi. Kepekaan sebuah organisasi terhadap munculnya inovasi dipengaruhi oleh beberapa variabel berikut ini. Ukuran suatu organisasi. Makin besar ukuran suatu organisasi, maka makin cepat pula dalam menerima inovasi. B. Karakteristik struktur organisasi yang mencakup hal-hal berikut. 1. Sentralisasi. Kewenangan dan kekuasaan dalam organisasi dikendalikan oleh beberapa orang tertentu. 2. Kompleksitas. Artinya suatu organisasi terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi. 3. Formalitas. Artinya organisasi ini selalu menekankan pada prosedur atau
aturan-aturan baku dalam berorganisasi. Makin formal sebuah organisasi, makin sulit menerima inovasi. 4. Keakraban hubungan antar anggota. Makin akrab hubungan antar anggota, maka makin cepat organisasi itu menerima inovasi. 5. Kelenturan organisasi. Artinya sejauh mana organisasi mau menerima sumber dari luar yang tidak ada kaitannya secara formal. Makin lentur organisasi, makin cepat organisasi itu menerima inovasi. C. Karakteristik perorangan atau pemimpin. Sikap pimpinan terhadap inovasi memiliki hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. D. Karakteristik eksternal organisasi. Berkaitan dengan sistem yang dianut. Apabila organisasi tersebut menganut sistem terbuka dalam arti mau menerima pengaruh dari luar sistem, maka organisasi tersebut akan cepat menerima inovasi. 3. Keputusan inovasi dalam organisasi. Sedangkan keputusan inovasi, para pengambil keputusan dihadapkan dengan berbagai kemungkinan. Mungkin mereka telah mengetahui dengan pasti tentang inovasi yang dihadapi, serta mengetahui segala informasi. Letak perbedaan antara keputusan inovasi dan keputusan bukan inovasi adalah dimulai dengan adanya serba tak tentu atau bisa disebut juga dengan uncertainty. 4. Ciri-ciri inovasi dalam berorganisasi. A. Memiliki kekhasan atau khusus. Artinya, suatu inovasi memiliki ciri khas. B. Memiliki ciri atau unsur kebaruan. Artinya, suatu inovasi harus memiliki karakteristik dan sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. C. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Artinya, suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang direncanakan dan dipersiapkan secara matang. D. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Artinya, program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai. 5. Etika berorganisasi. A. Memiliki niat dan tujuan yang mulia. Niat dan tujuan ini sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi. Jika niat dan tujuannya mulai, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuannya. B. Amanah. Sikap ini menimbulkan kepercayaan organisasi menjadi lebih tumbuh, sehingga pemberi dan pelaksana tugas akan lebih ulet dalam tindakan dan tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi lebih optimal. C. Saling tolong-menolong. Pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikan untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap tolong-menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam organisasi. D. Berkomunikasi dengan baik. Hubungan dalam organisasi yang baik dapat ditimbulkan dan dijaga dengan komunikasi yang baik. Dalam Islam ada 5 prinsip berkomunikasi. 1. Menggunakan kata-kata yang mulia dan penuh hormat terhadap sesama. 2. Perkataan dilakukan dengan lemah lembut. 3. Isi perkataan harus jujur. 4. Pantas diucapkan sesuai dengan situasi dan kondisi. 5. Perkataan mudah dimengerti oleh pendengar atau qaulan ma'rufan atau masyuran. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.